Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukm wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ayyuhal mu'minun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masih kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berdiskusi, untuk mengupas isi daripada kitab Daqaiqul Akhbar, yang hanya saya menyampaikan teks ataupun isi dari kitabnya saja, tanpa saya menjabarkannya. Kali ini kita akan membahas mengenai malaikat maut yang ada di bab 4. Ayuhal mu'minun yang dimuliakan oleh Allah. Diceritakan dalam suatu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat maut, Allah membuat hijab dari para makhluknya dengan beribu-ribu hijab yang besarnya melebihi langit dan bumi. Dan jika semua air yang ada di lautan dan yang ada di sungai-sungai, ketika ditumpahkan di atas kepalanya, di atas kepala malaikat maut, maka tidak akan setetes pun jatuh ke bumi. Dan seandainya dunia yang terbentang dari barat sampai timur berada pada tangannya, maka bagikan meja yang di atasnya ada hidangan dan diletakkan di depan seorang pemuda yang akan memakannya, dan memakannya dengan sekehendak hatinya. Dengan begitu, malaikat maut bisa membolak-balik dunia sebagaimana manusia membolak-balik uang logam ataupun dirham yang ada di tangannya. Ayuhal mu'minun yang dimuliakan Allah, malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai setelah Allah menciptakannya. Setiap rantai panjangnya sama dengan perjalanan selama 1000 tahun. Malaikat yang lain tidak bisa mendekat dan tidak mengetahui keberadaan daripada malaikat maut, tidak mendengar suaranya dan tidak tahu keadaannya sampai kapanpun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat maut dan menyerahkan urusan kematian kepada malaikat maut, ia berkata, "Wahai Tuhan, apakah maut itu?" Maka Allah memerintahkan hijab untuk membuka dirinya hingga malaikat maut dapat melihat maut tersebut seperti apa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Berhentilah kamu semua dan lihatlah, inilah maut." Maka para malaikat berhenti semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, "Terbanglah kamu di atasnya dan bentangkanlah sayapmu dan bukalah matamu semuanya." Maka ketika para malaikat terbang di atasnya, mereka semua terjungkal dan pingsan selama 1000 tahun.
Dan ketika sadar, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, adakah yang Engkau ciptakan lebih agung, lebih besar dari ini?" Allah menjawab, "Aku adalah yang menciptakan maut, dan akulah yang lebih agung dan lebih besar dari maut. Dan setiap makhluk pasti akan merasakan namanya maut." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Israel, ambillah maut itu, dan aku serahkan dia kepadamu." Lalu Israel berkata, "Wahai Tuhanku, apakah aku kuat mengambilnya? Sesungguhnya dia lebih besar dariku." Maka Allah memberikan kekuatan dan kekuasaan kepada malaikat Israel. Lalu diambilnya maut tersebut dan disimpan di tangannya malaikat Israel. Maka berkatalah maut, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan undangan, menyampaikan seruan di langit satu kali saja, ya Tuhanku." Maka Allah pun mengizinkan malaikat maut untuk berkata. Maka berkata malaikat maut dengan suaranya yang lantang, "Aku maut yang akan memisahkan antara orang yang saling mencintai. Aku maut yang akan memisahkan antara suami dan istri. Aku maut yang memisahkan anak-anak perempuan dengan ibunya. Akulah maut yang akan memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Akulah maut yang merusakkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Akulah maut yang meramaikan kubur. Akulah maut yang akan mencarimu dan menemuimu walaupun di gedung yang kokoh. Dan semua makhluk pasti akan merasakan aku," kata maut itu. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, munafik dan durhaka, ketika maut mendatanginya, turunlah malaikat azab di sebelah kirinya. Wajahnya hitam legam, matanya melotot, bersamanya terdapat bermacam-macam azab atau siksa dari Allah yang diperlihatkan kepadanya ketika syakaratul maut. Malaikat azab duduk menjauh darinya hingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut datang pada orang tersebut, ia berdiri di hadapannya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Lalu jiwa orang tersebut berkata, "Siapa engkau dan apa yang engkau inginkan?" Malaikat maut berkata, "Aku adalah maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia ini, menjadikan anakmu yatim, menjadikan istrimu janda, hartamu sebagai warisan bagi pewarismu, yang mereka tidak engkau sukai waktu di hidupmu. Sedangkan engkau tidak mempersiapkan kebaikan untuk dirimu dan tidak pula untuk akhiratmu. Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu." Maka ketika mendengar perkataan tersebut, mayit tersebut memalingkan wajahnya ke dinding dan melihatnya malaikat maut berdiri di situ. Maka ia pun memalingkan wajahnya ke arah yang lain dan dilihatnya malaikat maut berdiri di tempat itu. Berkatalah malaikat maut, "Apakah engkau tidak tahu? Akulah malaikat maut yang telah mencabut nyawa, mencabut ruh ayahmu, dan sebagaimana yang telah engkau lihat, dan engkau tidak berguna bagi mereka, tidak bisa mencegahnya ketika diangkat nyawanya. Hari ini aku akan mencabut nyawamu hingga terlihatlah oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu yang dapat mengambil hikmah darimu di hari ini. Aku malaikat maut yang telah merusak kaum-kaum yang terdahulu,
yang lebih kuat, lebih kaya, dan lebih banyak anaknya daripada kamu. Kemudian malaikat maut berkata pada orang tersebut, bagaimana pandanganmu tentang dunia? Ia pun berkata, menurut pandanganku, dunia itu penuh dengan tipu daya. Nah, inilah proses terjadinya malaikat maut dan proses terjadinya pencabutan nyawa oleh malaikat maut kepada makhluk yang namanya manusia. Maka inilah bagian pertama pembahasan kita dalam kitab Daqaiqul Akhbar bab 4 tentang malaikat maut. Dan nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua tentang malaikat maut yang selanjutnya, bagaimana proses-proses yang akan terjadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi renungan buat kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.